ketemu lagi bersama saya Bapak Dr. Ismail Sulaiman. Nah, hari ini kita akan lihat tentang kafein. Jadi manfaat kafein yang mungkin sudah sering Anda dengar adalah mengusir kantuk, ya. Padahal kafein itu juga memiliki banyak manfaat lain bagi kesehatan kita. Nah, kafein adalah zat alami yang banyak terkandung di dalam teh, kopi, dan kakao. Zat ini juga sering ditambahkan pada minuman berenergi atau teh pelangsing. Nah, setelah dikonsumsi, kafein akan diserap ke aliran darah dan kemudian dibawa ke hati untuk dipecah menjadi senyawa yang biasa berfungsi sebagai organ atau mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan fokus dan kewaspadaan. Nah, kafein merupakan stimulan alami yang mampu meningkatkan daya fokus Anda dan juga kewaspadaan diri Anda. Nah, berkat manfaat kafein ini, Anda dapat merasa lebih berenergi dan bersemangat. Nah, yang kedua, menurunkan risiko sakit jantung dan diabetes. Kopi adalah sumber kafein yang paling umum dikonsumsi. Dengan mengkonsumsi kafein dari kopi, Anda bisa mendapatkan berbagai macam antioksidan seperti asam klorogenat yang diketahui dapat menurunkan risiko penderita penyakit jantung dan juga diabetes. Meski begitu, kafein dalam kopi diketahui dapat meningkatkan tekanan darah dan juga dapat mendorong jantung bekerja sehingga menjadi lebih berat. Nah, makanya apabila Anda meminum kopi yang mengandung banyak gula, juga akan meningkatkan kadar gula darah. Nah, jadi konsumsilah kopi beserta gula dan krimernya dalam jumlah yang wajar. Ya. Nah, yang ketiga, menurunkan berat badan. Beberapa penelitian menemukan bahwa kafein dapat meningkatkan pembakaran kalori dan lemak. Hal ini pada akhirnya bisa menurunkan berat badan. Nah, kadar lemak pada tubuh dan lingkar pinggang sehingga Anda terhindar dari banyak risiko kesehatan. Nah, yang keempat, meningkatkan performa olahraga. Mengkonsumsi sedikit kafein sekitar 1 jam sebelum olahraga disebut bisa meningkatkan kekuatan otot, stamina, dan daya tahan tubuh seseorang saat berolahraga. Hal ini karena kafein dapat memaksimalkan penggunaan lemak sebagai sumber energi. Juga selain itu, efek stimulan kafein yang dapat meningkatkan motivasi Anda untuk berolahraga. Nah, yang kelima, mengurangi rambut rontok. Tidak hanya dikonsumsi, kafein juga terkandung di dalam beberapa produk perawatan rambut. Nah, kafein yang digunakan di kulit kepala diduga mampu merangsang sirkulasi darah dan memblokir enzim yang berkaitan dengan kerontokan rambut. Dengan begitu, kerontokan rambut akan berkurang dan kesehatan rambut bisa meningkat secara keseluruhan. Yang keenam, meningkatkan daya ingat dan kemampuan kognitif. Mengkonsumsi kafein juga bisa meningkatkan daya ingat. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi kafein dari kopi pada pagi hari memiliki nilai yang lebih baik pada tes atau ujian yang dia lakukan dibandingkan dengan orang yang tidak minum kopi. Nah, selain itu, kafein juga dapat menurunkan risiko Anda mengalami fungsi kognitif akibat usia lanjut, seperti yang terjadi pada penyakit Alzheimer dan demensia. Nah, yang terakhir, mencegah penyakit kanker. Kafein memiliki sifat antioksidan yang mampu melindungi Anda dari kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas yang bisa berujung menjadi berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Sebagai sumber kafein, konsumsi kopi dihubungkan dengan penurunan risiko terjadinya penyakit kanker pada kanker prostat. Nah, kanker endometrium atau kanker kulit dan kanker hati, namun kemungkinan manfaat ini juga berasal dari antioksidan dan anti radang alami yang terdapat di dalam kopi. Anjuran konsumsi kafein adalah setiap orang akan memiliki perbedaan reaksi terhadap kafein. Meskipun begitu, batasi konsumsi kafein agar tidak berlebihan. Terlalu banyak mengkonsumsi kafein bisa menyebabkan insomnia, sakit kepala, dada berdebar, dehidrasi,
hingga meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Nah, konsumsi kafein yang aman adalah 200 sampai dengan 400 mg per hari. Ini sama dengan sekitar 2 sampai dengan 4 cangkir kopi atau 4 sampai dengan 8 cangkir teh per hari. Namun, bila Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu, misalnya penyakit jantung, Anda harus mengurangi dosis konsumsi kafein hingga setengah dari rekomendasi asupan. Normalnya untuk anak-anak, jumlah kafein yang direkomendasikan adalah tidak lebih dari 50 mg per hari. Selain itu, ibu hamil dan menyusui juga harus membatasi asupan kafein, yakni tidak lebih dari 300 mg per harinya. Ini sekitar 2 sampai dengan 3 cangkir kopi ya, atau 3 sampai dengan 4 cangkir teh. Pasalnya, bila Anda mengkonsumsi lebih dari jumlah tersebut, kafein dapat menyebabkan dampak negatif pada kondisi kehamilan atau anak yang sedang menyusui. Ya. Nah, jadi saat Anda berniat menyeruput sajian kopi atau teh di pagi hari, ingat untuk tidak melebihi dosis kafein harian yang disarankan. Selain itu, hindari juga menambah terlalu banyak krim atau gula ya pada kopi atau teh Anda. Dengan begitu, manfaat kafein bisa Anda rasakan secara maksimal. Bila Anda memiliki kondisi medis tertentu, sebaiknya tanyakan dulu kepada dokter apakah Anda boleh mengkonsumsi kafein dan berapa banyak minuman berkafein yang boleh Anda konsumsi. Baik, mari membangun negeri melalui belajar. Jangan lupa Anda like dan subscribe, karena dengan Anda like dan subscribe, kita dapat terus membuat konten dengan baik dan terus stay tune di YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.